Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, kami akan membahas materi korupsi dan gratifikasi dengan mata kuliah Patologi Sosial dan Kriminologi. Dosen pengampu Ibu Rila Rahma Mulyani, MPSI Psikologi, yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Lufia Ripadila sebagai moderator dengan IPM 2402060065 dan rekan saya Elisa Wahyuni dengan IPM 2402060059. Materi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada Elisa, dipersilakan. Saya akan membacakan materi pertama tentang korupsi. Korupsi adalah tindak penyalahgunaan kekuasaan, wewenang atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang tidak sah, merugikan kepentingan umum dan melanggar aturan hukum maupun norma sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi mencakup berbagai perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain. Korupsi yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Materi yang kedua, pengertian gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi. Gratifikasi dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila berkaitan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas penerima. Bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama itu suap, memberi, menerima sesuatu agar mengambil keputusan yang menguntungkan. Contohnya, menyuap pejabat, memenangkan tender. Yang kedua, penggelapan, mengambil atau menggunakan barang yang bukan milik kita. Contohnya itu bendahara sekolah memakai uang suap untuk kebutuhan pribadi. Yang ketiga, gratifikasi, penerimaan fasilitas atau hadiah yang berkaitan dengan jabatan baik yang berpengaruh atau langsung. Yang keempat, nepotisme, mengutamakan keluarga atau kerabat. Contohnya, seorang pejabat mengangkat anaknya menjadi pejabat tanpa harus mengikuti seleksi. Yang kelima, penyalahgunaan wewenang. Contohnya, pejabat memaksa bawahan untuk membeli produk miliknya. Yang keenam, pemerasan. Meminta sesuatu dengan ancaman karena memiliki jabatan. Contohnya, polisi meminta uang agar tidak menilang pengendara. Bentuk-bentuk gratifikasi berdasarkan KPK dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Gratifikasi lebih spesifik pada pemberian dalam arti luas yang diterima oleh pegawai negeri atau pejabat politik. Bentuknya antara lain seperti uang tunai, transfer, cek atau setara uang. Yang kedua, barang, parcel, hadiah atau barang mewah. Yang ketiga, diskon atau potongan harga, diberikan tidak wajar karena jabatan. Yang keempat, komisi atau free, dari pihak yang berkepentingan dengan jabatan penerima. Yang kelima, pinjam tanpa bunga, diberikan karena jabatan. Yang keenam, tiket perjalanan wisata, konferensi atau transportasi gratis. Yang ketujuh, fasilitas penginapan atau liburan seperti hotel, resto, perjalanan gratis. Yang kedelapan, pengobatan gratis
layanan medis khusus. Yang ke-9, fasilitas lainnya, misalnya keanggotaan klub, akses eksklusif, hadiah ulang tahun. Faktor penyebab korupsi. Yang pertama, lemahnya integritas, di mana rendahnya moral, rakus, dan tidak jujur. Yang kedua, budaya dan lingkungan, di mana anggapan korupsi hal biasa saja. Yang ketiga, sistem pengawasan yang lemah, di mana kontrol internal yang tidak ketat. Yang keempat, kesenjangan ekonomi, gaji yang rendah, biaya hidup yang tinggi. Yang kelima, penyalahgunaan kekuasaan, di mana jabatan dipakai untuk kepentingan pribadi. Yang keenam, penegakan hukum yang lemah, hukum tidak ditegas dan banyak celah. Yang ketujuh, motif politik, mempertahankan kekuasaan dengan uang. Faktor penyebab gratifikasi. Yang pertama, budaya balas budi, di mana pemberian hadiah dianggap wajar. Yang kedua, kurangnya kesadaran hukum, di mana tidak tahu gratifikasi bisa menjadi korupsi. Yang ketiga, kebiasaan sosial seperti pemberian parcel, hadiah, dan uang terima kasih. Yang keempat, gaya hidup konsumtif, mendorong penerima hadiah atau fasilitas. Lemahnya sistem pelaporan, tidak ada mekanisme jelas untuk menolak atau melaporkan. Yang keenam, pengaruh relasi dan jaringan, tekanan dari rekan kerja, atasan, atau mitra bisnis. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan sendiri yaitu tentang akibat korupsi. Yang pertama ada kerugian negara, uang rakyat hilang, pembangunan terhambat. Yang kedua kemiskinan dan ketidakadilan. Fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan itu menjadi terbengkalai. Yang ketiga merosotnya kepercayaan publik, masyarakat tidak percaya pada pemerintah. Yang keempat rusaknya sistem birokrasi, pelayanan publik lambat dan berbelit-belit. Yang kelima terganggunya pertumbuhan ekonomi, investor enggan menanam modal. Yang keenam, moral bangsa menurun, korupsi dianggap budaya biasa. Selanjutnya, akibat gratifikasi. Yang pertama, budaya balas budi, yaitu pemberian hadiah yang dianggap wajar. Kedua, kurangnya kesadaran hukum, tidak tahu gratifikasi bisa jadi korupsi. Yang ketiga, kebiasaan sosial, persel, hadiah, dan uang terima kasih. Yang keempat, gaya hidup konsumtif, mendorong penerimaan hadiah atau fasilitas. Yang kelima, lemahnya sistem pelaporan, tidak ada mekanisme jelas untuk menolak atau melaporkan. Yang keenam, pengaruh relasi dan jaringan, tekanan dari rekan kerja, atasan, atau mitra bisnis. Selanjutnya, usaha penanggulangan korupsi. Pertama, penegakan hukum yang tegas, hukuman berat dan tanpa pandang bulu. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas, sistem terbuka dalam keuangan dan administrasi. Yang ketiga, pengawasan yang ketat, audit internal dan eksternal rutin. Yang keempat, reformasi birokrasi, perbaikan sistem pelayanan publik. Yang kelima, pendidikan anti korupsi ditanamkan sejak dini di sekolah dan masyarakat. Yang keenam, ada perlindungan, lindungi pelapor kasus korupsi. Selanjutnya, usaha penanggulangan gratifikasi. Yang pertama, sosialisasi aturan gratifikasi, edukasi tentang apa itu gratifikasi. Yang kedua, pelaporan gratifikasi ke KPK, wajib dilaporkan bila menerima. Yang ketiga, membangun integritas aparatur, tanamkan budaya menolak gratifikasi. Yang keempat, kode etik jabatan, aturan jelas bagi pegawai negeri dan pejabat. Yang kelima, sistem transparansi, hadiah, publikasi pemberian yang sah, misalnya hadiah resmi negara. Yang keenam, budaya menolak hadiah, yaitu kampanye gratifikasi sama dengan suap terselubung. Selanjutnya, analisis layanan BK untuk penanggulangan korupsi dan gratifikasi. Yang pertama, layanan informasi, memberikan pengetahuan tentang korupsi dan gratifikasi, menumbuhkan kesadaran hukum dan moral. Yang kedua, layanan bimbingan kelompok, diskusi dan studi kasus tentang kejujuran, serta melatih sikap menolak perilaku curang. Yang ketiga, layanan konseling perorangan, membantu individu untuk menghadapi dilema moral dan menanamkan nilai kejujuran dan integritas. Yang keempat, layanan mediasi, menyelesaikan konflik akibat perilaku tidak jujur dan membentuk budaya adil dan saling menghargai. Yang kelima, layanan penguasaan konten, melatih keterampilan sosial dan etika, role play, menolak gratifikasi atau suap. Yang keenam, layanan konsultasi, memberi
memberi strategi kepada guru atau orang tua, dan pendidikan karakter anti korupsi. Selanjutnya, analisis kasus korupsi. Kasus korupsi ini namanya sudah disamarkan, inisial Nyonya B, usia 52 tahun, jabatan bendahara di salah satu lembaga pendidikan negeri. Kasus beliau adalah penggelapan dana bantuan operasional sekolah atau disebut dengan dana BOS. Kerugian negara itu sekitar 3,5 miliar. Kronologinya, Nyonya B ini bertugas mengelola dana BOS, membuat laporan keuangan fiktif terkait pemberian alat tulis, buku, dan perbaikan fasilitas sekolah. Dana yang seharusnya untuk sekolah justru dialihkan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Faktor penyebab dari kasus ini yang pertama ada individu, serakah, lemahnya moral dan etika. Yang kedua, struktural, sistem pengawasan dana BOS tidak transparan. Yang ketiga, lingkungan, kurangnya partisipasi masyarakat atau orang tua dalam mengawasi dana sekolah. Dan empatnya, fasilitas sekolah menjadi terbengkalai, kualitas belajar menurun, siswa dirugikan karena dana BOS tidak digunakan sesuai tujuan. Yang ketiga, mencoreng nama baik lembaga pendidikan. Solusi pencegahannya adalah yang pertama, transparansi laporan keuangan dipublikasikan kepada orang tua dan masyarakat. Yang kedua, audit berkala dari pihak independen. Yang ketiga, pengawasan bersama antara sekolah, komite, dan pemerintah. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kita pada hari ini, yaitu korupsi dan gratifikasi itu penyalahgunaan jabatan yang merugikan negara dan masyarakat. Penyebabnya itu adalah lemahnya integritas, budaya balas budi, dan pengawasan hukum yang lemah. Akibatnya kerugian negara, kemiskinan, hilangnya kepercayaan publik. Penanggulangannya yaitu hukum tegas, transformasi pendidikan